Ivar Jenner terpantau menjadi starter ketika FC Utrecht menjalani laga pramusim dengan melawan klub Liga Qatar Al Rayyan dan digelar di ESV Elinquist. Menariknya, Ivar Jenner diturunkan dengan sosok yang tengah diproyeksikan menjadi striker baru timnas Indonesia, yakni Oleh Romeni. Oleh Romeni yang menjadi rekan Ivar Jenner tersebut, turut menyumbang 1 gol dalam laga pramusim FC Utrecht dengan Al Rayyan tersebut. Tepatnya gol kedua FC Utrecht yang bersarang ke gawang Al Rayyan adalah hasil karya Oleh Romeni dan membuat skor kala itu menjadi 2-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, Ivar Jenner dan Oleh Romeni sukses membuat FC Utrecht menang 4-1 atas Al Rayyan dalam laga pramusim tersebut. Menariknya, kemenangan FC Utrecht atas Al Rayyan tersebut sempat mendapat sorotan dari para pendukung timnas Indonesia. Ivar Jenner pun turut mendapat pujian dari para pendukung timnas Indonesia. Di sisi lain, tak sedikit para pendukung timnas Indonesia yang menginginkan Oleh Romeni untuk segera bergabung dengan skuad Garuda yang akan tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tersebut. Para pendukung timnas Indonesia juga berkelakar agar FC Utrecht segera melepas Oleh Romeni ke timnas Indonesia. Oleh Romeni sendiri sebelumnya sudah sempat dihubungi oleh PSSI terkait proses naturalisasi agar bisa bergabung ke timnas Indonesia. Sempat ditolak karena belum menjadi opsi bagi Oleh Romeni. Namun striker FC Utrecht tersebut dikabarkan kini menjadi target prioritas naturalisasi timnas Indonesia. Gol perdana Jens Raven itu ia lesakan saat timnas U19 Indonesia membantai Filipina di laga pembuka Piala AFF U19. Adapun hasil Piala AFF U19 antara timnas U19 Indonesia vs Filipina yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, berakhir dengan skor 6-0 untuk Garuda. Pesta gol Garuda Muda kala itu dicetak oleh Bright Aryansyah 12,56, Iqbal Gwijangge 21,42. 1 gol Kadek Arel 28. Dan ditutup lewat gol Jens Raven di menit ke-87. Atas kemenangan tersebut, timnas U19 Indonesia memuncaki klasemen grup A Piala AFF U19 dengan koleksi 3 poin, namun terdapat momen menarik pada pertandingan timnas U19 Indonesia vs Filipina tersebut, yakni saat Jens Raven mencetak gol penutup untuk Garuda. Penyerang FC Dordrecht U21 itu tampak emosional setelah mencetak golnya tersebut. Bahkan sang pelatih Indra Syafri juga terlihat ikut selebrasi dari pinggir lapangan dengan melakukan sujud syukur. Tak ayal jika gol tersebut membuat Raven dan pemain lainnya sangat senang. Pasalnya, ini menjadi gol perdananya bersama timnas U19 Indonesia. Selanjutnya timnas U19 Indonesia bakal melakoni pertandingan melawan Kamboja pada matchday kedua grup A Piala AFF U19. Hasil akhir laga timnas U19 Indonesia vs Filipina Piala AFF U19, skor akhir 6-0, timnas U19 Indonesia sukses meraih kemenangan di laga perdana grup A Piala AFF U19 atas tim Filipina. 6 gol kemenangan timnas U19 Indonesia dicetak Aryansyah Abdul Manan menit ke-12 dan 50, Kadal Arel menit ke-28, Iqbal Gwijangge menit ke-21 dan 43, serta gol Jens Raven menit ke-88. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia berada di posisi atas grup A Piala AFF U19 dengan 3 poin. Doentri Pamungkas jadi salah satu pemain yang membantu timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Pengalamannya bakal membantu skuad Garuda Nusantara meraih kemenangan di laga perdana. Selain itu, Indra Syafri juga banyak menurunkan para pemain ex-timnas U16 Indonesia yang meraih trofi Piala AFF U16 2022. Ada nama Ikram Al-Ghifari, Vigo Dennis, Arhan Kaka, Rizky Afrizal, dan Iqbal Gwijangge dalam susunan 11 pertama ini. Pelatih timnas Indonesia U19,
Indra Syafri, akhirnya buka suara terkait keputusannya mencoret 5 pemain dari skuad Garuda Muda jelang Piala AFF U19. Salah satu nama yang dicoret adalah gelandang berbakat Jidabin. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Jidabin merupakan salah satu pemain kunci timnas Indonesia U19 di beberapa turnamen sebelumnya. Indra Syafri menjelaskan bahwa pencoretan ini dilakukan dengan pertimbangan yang objektif berdasarkan berbagai aspek penilaian, termasuk kondisi fisik, performa permainan, dan kebutuhan tim. Pada tahap awalnya, Indra Syafri merekrut 40 pemain untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya. Dari seleksi tersebut muncul 28 pemain untuk mengikuti uji coba di Surabaya. Pada proses itu Indra kembali mencoret 5 pemain, termasuk nama Jidabin. Pada tahap seleksi akhir, 23 pemain dipilih, setelah melewati latihan sejumlah latihan. Selain Jidabin, 4 pemain lain yang dicoret adalah Muhammad Farhan Supiula, Fandi Bagus, Muhammad Gareng, dan Rahmat Sawam. Indra Syafri memastikan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang dan demi kebaikan tim. Kabar gembira datang dari calon pemain timnas Indonesia, Maarten Paes. Saat ini, Sintayong belum bisa menggunakan jasa Maarten Paes di timnas Indonesia karena masalah administrasi. Namun, kabar gembira muncul, Maarten Paes selangkah lagi akan bermain di Serie A, kasta tertinggi sepak bola Liga Italia. Empoli capai kesepakatan personal dengan penjaga gawang FC Dallas, Maarten Paes. Ketertarikan Empoli kepada Maarten Paes rupanya tidak main-main. Klub Serie A tersebut sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh guru transfer Italia, Fabrizio Romano, Empoli telah menawarkan peminjaman selama semusim plus klausul wajib pembelian, sedangkan FC Dallas menginginkan transfer permanen. Ketertarikan Empoli kepada Paes sudah tercium sejak awal pekan lalu. Gianluca Di Marzio menyebutkan Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dua nama yang jadi prioritas mereka adalah Maarten Paes dan Antonio Chiopi Young Boys. Maarten Paes sendiri masih terkendala untuk bisa membela timnas Indonesia, walau sudah dinaturalisasi. Kasus pemain 26 tahun itu masih berada di pengadilan arbitras olahraga CS dan belum ada keputusan. Sementara Sekjen PSSI, Yunus Nusi juga tidak berani menjanjikan Maarten Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada September nanti.